Lembaga survei Carta Politika merilis survei terbaru, salah satunya elektabilitas tiga pasang calon presiden, capres dan calon wakil presiden, cawapres, yang bertarung di pemilu 2024. Survei menunjukkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul dibanding pasangan lainnya. Survei dilakukan pada 4–11 Januari tahun 2024 terhadap 1.220 responden. Survei dilakukan melalui teknik wawancara tatap muka. Populasi survei adalah warga negara yang sudah memiliki hak pilih yakni berusia 17 tahun atau sudah menikah. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode multistage random sampling. Margin of error survei tanda kurang lebih 2,82%. Quality control 20% dari total sampel. Berdasarkan keterangan resmi Carta Politika, elektabilitas Prabowo Subianto unggul dari pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin Amin. Elektabilitas Prabowo 42,2%, disusul Ganjar Mahfud 28% dan Amin 26,7%. Prabowo Subianto Gibran Rakabuming 42,2% menjadi pilihan tertinggi responden pada pertanyaan tertutup, di atas Ganjar Pranowo Mahfud MD 28,0% dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 26,7%, tulis keterangan Carta Politika, Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024. Berikut hasilnya. Pertanyaan, seandainya pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan hari ini, pasangan manakah yang akan BIS pilih? Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka 42,2%. Ganjar Pranowo Mahfud MD 28%. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 26,7%. Tidak jawab tidak tahu 3,1%. Survei Carta Politika. Dalam survei Carta Politika, elektabilitas Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berada di urutan pertama dengan 42,2%. Di urutan kedua adalah pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan elektabilitas 28%, pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di urutan ketiga dengan elektabilitas 26,7%. Kekuatan pasangan Prabowo Gibran itu merata di seluruh wilayah, kata peneliti Carta Politika, Nahrudin, Ahad tanggal 21 Januari tahun 2024. Prabowo Gibran unggul di Sumatera, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Papua. Sementara, Ganjar Mahfud unggul di Jawa Tengah DIY. Suara Prabowo hanya mampu dikalahkan pasangan Ganjar Mahfud di wilayah Jateng dan DIY, ujar Nahrudin. Survei Carta Politika dilaksanakan pada rentang 4–11 Januari tahun 2024. Survei ini dilakukan terhadap 1.200 responden, memakai metode multistage random sampling dan wawancara tatap muka. Margin of error survei ini adalah 2,82%. Elektabilitas Prabowo Gibran 50,2%. Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tiba di lokasi debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center, JCC, Jakarta, Ahad tanggal 21 Januari tahun 2024. Debat keempat Pilpres 2024 mengangkat tema terkait pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa, Republika Prayogi. Economics dan Political Insight Epicenter. Hasil survei Epicenter menemukan elektabilitas Capres-Cawapres Prabowo Gibran mencapai 50,2%. Dengan hasil ini, pasangan nomor urut 2 ini berpeluang menang Pilpres 2024 satu putaran. Di bawah Prabowo Gibran, ada Anies Muhaimin di urutan kedua dengan elektabilitas 21,3%, disusul Ganjar Mahfud yang terpaut tipis dengan 20,1%. Elektabilitas Prabowo Gibran menembus hingga 50,2%, artinya diprediksi bakal memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran, kata peneliti Epicenter Mursalin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, tanggal 20 Januari tahun 2024. Mursalin menambahkan, dengan sisa waktu menuju pencoblosan kurang dari sebulan, kecil kemungkinan bakal terjadi perubahan signifikan pada peta kontestasi Pilpres 2024.
Pemilu diperkirakan bakal finish pada tanggal 14 Februari tahun 2024 dimenangkan oleh pasangan Prabowo Gibran, tambah Mursalin. Survei Economics dan Political Insight Epicenter dilakukan pada 9 hingga tanggal 15 Januari tahun 2024 secara tatap muka dengan melibatkan 1.200 responden mewakili 38 provinsi. Metode survei adalah multistage random sampling dengan margin of error sekitar 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%. 3. Indikator politik Indonesia. Elektabilitas pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masih menempati peringkat pertama dalam survei terbaru Lembaga Indikator Politik Indonesia. Dalam survei indikator yang dilakukan pada periode 10-16 Januari tahun 2024 ini, Prabowo Gibran mendapatkan suara hingga 48,55%. Sedangkan Anies Baswedan Cak Imin meraih 24,17% suara dan Ganjar Mahfud meraih 21,60% suara. Kalau melihat data ini, itu terlihat konsisten dengan sebelumnya peringkat pertama Pak Prabowo dengan perolehan 48%. Kemudian disusul antara Mas Anies dan Mas Ganjar. Nah, saya sebut antara karena selisihnya margin of error dua nama yang berada di peringkat kedua atau ketiga setelah Pak Prabowo. Tetapi secara absolut Mas Anies masih seperti survei sebelumnya yakni peringkat kedua, Mas Ganjar masih belum ada indikasi perbaikan performa. Jadi di kisaran 21%, tutur peneliti utama indikator dan dosen senior sosiologi UIN Jakarta, Burhanuddin Muhtadi, Sabtu, tanggal 20 Januari tahun 2024. Menurut Burhanuddin, tren elektabilitas Prabowo mengalami peningkatan setelah sebelumnya mengalami stagnansi selama 1 bulan. Indikasi perubahan positif dalam survei terakhir ini terjadi setelah debat Capres. Burhanuddin menjelaskan, indikator menggunakan simulasi surat suara dalam survei ini. Burhanuddin juga menyebut belum menemukan indikasi terjadinya satu putaran secara absolut. Kendati demikian, pasangan calon Prabowo Gibran dinilai memiliki peluang terbuka untuk unggul satu putaran. Tidak tertutup angkanya belum mencapai 50% plus 1 tetapi ada potensi buat satu putaran, ujarnya. Anies Muhaimin di urutan kedua. Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tiba di lokasi debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center, JCC, Jakarta, Ahad tanggal 21 Januari tahun 2024. Debat keempat Pilpres 2024 mengangkat tema terkait pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa Republika Prayogi. Poltreking Indonesia merilis hasil survei terbaru pada Jumat tanggal 19 Januari tahun 2024. Survei yang dilakukan pada 1-7 Januari tahun 2024 itu mengambil 1.220 sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error sekitar 2,9%. Dalam hasil survei yang dirilis, pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka memiliki elektabilitas paling tinggi yaitu 46,7%. Sementara di peringkat kedua, ada pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 26,9%, dan peringkat ketiga pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD 20,6%. Tren terbaru elektabilitas tiga pasangan Capres-Cawapres menunjukkan Prabowo Gibran cenderung fluktuatif. Namun, terjadi kenaikan sejak awal November tahun 2023 hingga awal tahun 2024, sebut rilis Survei Nasional Poltreking Indonesia. LSI Denija. Peneliti senior Lingkaran Survei Indonesia LSI, Denija, Ardian Sopa, mengatakan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming tinggal butuh mengejar kurang lebih 4% suara lagi agar dapat menyudahi Pilpres 2024 dengan kemenangan satu putaran. Berdasarkan survei terbaru LSI Denija 3-11 Januari tahun 2024, elektabilitas Prabowo Gibran naik menjadi 46,6%. Sebulan lalu kemungkinan Prabowo Gibran menang satu putaran itu hanya harapan dari para pendukungnya saja. Karena belum didukung oleh data yang objektif. Saat ini 1 bulan jelang pencoblosan tanggal 14 Februari tahun 2024 kemungkinan Prabowo Gibran menang satu putaran lebih terbuka lebar, karena jika kita lihat dari data,
kemungkinan satu atau dua putaran sama-sama kuat. Karena tren elektabilitas Prabowo Gibran kian naik butuh 4% lagi untuk menembus 50% lebih suara, kata Ardian, Kamis tanggal 18 Januari tahun 2024. Ardian mengatakan di posisi kedua mengalami perubahan dibandingkan survei sebelumnya, di mana elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD kembali menyalip elektabilitas pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Elektabilitas Ganjar Mahfud kini berada di angka 24,8%. Sedangkan elektabilitas pasangan Anies Muhaimin kini berada di angka 22,8%. Survei dilakukan dengan multistage sampling dengan jumlah 1.200 responden. Survei dilakukan dengan tatap muka menggunakan kuesioner. Lalu survei ini memiliki margin of error lebih kurang 2,9%. Survei ini menangkan Anies Muhaimin. Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tiba di lokasi debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center, JCC, Jakarta, Ahad tanggal 21 Januari tahun 2024. Debat keempat Pilpres 2024 mengangkat tema terkait pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa, Republika Prayogi. SPIN, Direktur Eksekutif Survei and Polling Indonesia, SPIN, Igor Dirgantara, menyebut tingkat elektabilitas pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka melesat sampai ke angka 50,9%. Elektabilitas Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka 50,9%, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD 23,5%, dan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar 18,7%, kata Igor, melalui siaran pers yang diterima Republika, Senin, tanggal 15 Januari tahun 2024. SPIN melakukan survei tersebut dalam kurun waktu 8-14 Januari tahun 2024 dengan melibatkan 2.178 responden di seluruh provinsi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling dengan teknik pengumpulan data yakni direct interview dengan bantuan kuesioner. Hasilnya, margin of error, MO, sebesar 2,1% dengan tingkat kepercayaan 95%. Indonesia Political Opinion. Survei terbaru Indonesia Political Opinion (IPO) memperlihatkan elektabilitas pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, mulai menunjukkan kenaikan mengejar elektabilitas pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Direktur Eksekutif IPO, Deddy Kurniasyah, mengatakan elektabilitas paslon Amin kini berada di angka 34,5%. Angka itu hanya selisih 7,9% dari Prabowo Gibran yang elektabilitasnya berada di angka 42,3%. Sedangkan elektabilitas pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD 21,5%. Deddy mengatakan survei IPO dilakukan sejak tanggal 1 Januari hingga tanggal 7 Januari tahun 2024. Jumlah responden mencapai 1.200 orang dengan kriteria telah memiliki hak pilih atau berusia di atas 17 tahun. Metode survei menggunakan multistage random sampling dan pembagian kuesioner secara langsung. Margin of error sekitar 2,5% pada tingkat kepercayaan 95%. Wallahu a'lam bishawab.